Dunia bertanya, sampai kapan ketegangan ini terus meningkat? Rusia kembali membuat peringatan keras, kami akan menyerang jika dilewati batas tertentu. Namun di balik itu, Kremlin justru menuduh NATO membuat mesin perang fiksi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kita sedang menuju konflik terbesar sejak Perang Dunia Kedua, atau hanya permainan retorika? Ringkasan valid. Mark Rutte, mantan PM Belanda, kini Sekjen NATO, 2024, menyatakan bahwa NATO harus siap menghadapi ancaman Rusia. Rutte menyebut Rusia harus ditekan secara militer dan NATO harus memperkuat sayap timurnya. Moskow merespons dengan marah. Kremlin menyebut komentar Rutte sebagai provokasi yang berbahaya dan menuduh NATO membangun narasi perang imajiner untuk memperluas kekuatan militernya. Rusia menyampaikan garis merah jika 1. Jika NATO menempatkan sistem rudal ofensif di perbatasan Rusia, Moskow mengatakan akan melakukan tindakan balasan yang menyakitkan. 2. Jika Ukraina resmi diterima sebagai anggota NATO, Rusia mengatakan konflik bisa meningkat secara dramatis. 3. Jika serangan langsung NATO terjadi terhadap wilayah Rusia, Moskow menegaskan akan membalas dengan kekuatan penuh. Kutipan valid dari Kremlin, 2024-2025. NATO menciptakan mesin perang fiksi dan menuduh Rusia tanpa dasar. Kami menginginkan perdamaian. Tapi kami tidak akan diam jika keamanan kami diancam. Sementara itu NATO mengirimkan batalion tambahan ke Baltik. Memperkuat latihan gabungan di Polandia dan Finlandia. Menyebut Rusia tetap menjadi ancaman jangka panjang. Inilah titik konflik terbesar, kedua pihak menganggap satu sama lain agresor, padahal keduanya mengklaim sedang bersikap defensif. Fakta aktual. Rusia memperkuat Kaliningrad dengan sistem Iskander dan S-400. NATO memperluas keanggotaan Finlandia dan Swedia. Karena Finlandia masuk NATO, garis perbatasan NATO-Rusia bertambah lebih dari 1.300 km. Di Laut Baltik, kapal fregat NATO dan Rusia saling mengintai terus-menerus. Inilah wilayah paling berbahaya di dunia saat ini, bukan Ukraina, tapi Baltik. Kremlin mengatakan, Rusia tidak ingin perang dengan NATO. NATO menggunakan Rusia sebagai musuh bayangan untuk memperluas anggaran militernya. Rutte disebut menyebarkan fitnah politik dan ketakutan buatan. Sementara itu, NATO menilai Rusia sedang membangun kekuatan militer jangka panjang. Pernyataan, kami ingin damai, adalah strategi diplomasi, bukan realita keamanan. Ketika dua pihak saling menyebut satu sama lain sebagai pembuat perang, kebenarannya semakin kabur. Inilah bagian yang jarang dibahas media. Beberapa analis menyebut, Rusia sedang menghadapi tekanan ekonomi besar. Moskow tidak ingin memicu perang langsung dengan NATO karena biayanya terlalu besar. Kremlin mencoba mengubah citra internasional dengan retorika, kami ingin perdamaian. Twist dramatis. Ketika Rutte memperingatkan ancaman Rusia, Moskow justru memposisikan diri sebagai pihak paling damai. Ini menimbulkan dua kemungkinan. 1. Rusia benar-benar ingin meredam konfrontasi. 2. Rusia sedang membangun narasi defensif untuk membenarkan langkah besar di masa depan. Apakah seruan damai ini tulus, atau justru tanda awan badai yang lebih besar sedang datang? Kapan Rusia akan menyerang NATO? 1. NATO menyerang wilayah Rusia. Rusia akan menanggapinya sebagai deklarasi perang penuh. 2. NATO menempatkan sistem rudal ofensif dekat perbatasan. Rusia mengancam langkah, simetris dan asimetris. 3. Ukraina masuk NATO. Rusia sudah mengatakan ini adalah garis merah absolut. Jika salah satu skenario ini terjadi, kita sedang berbicara tentang konflik yang bisa mengguncang seluruh dunia. Ketegangan ini bukan sekadar isu geopolitik. Ini tentang masa depan Eropa, dan masa depan kita semua. Rusia dan NATO sama-sama mengaku ingin perdamaian, tapi keduanya terus memperkuat senjata. Siapa yang benar? Mungkin sejarah yang akan menjawabnya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin analisis geopolitik yang jujur, akurat, dan tidak dibumbui propaganda, klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya.